Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan bahas yang namanya barisan dan deret aritmatika. Barisan dan deret ini mungkin kita akan kasih contoh supaya lebih paham ya. Oke, apa sih yang namanya barisan dan apa itu namanya deret? Oke, jadi seperti ini. Ada angka suatu bilangan ya, 2, lalu 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Nah, ini kalau misalkan hanya bilangan seperti ini aja yang dipisahkan oleh koma, ya ini bilangan ke-1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima, dan seterusnya. Nah, ini disebut dengan barisan. Ya, itu tandanya adalah koma. Oke. Nah, lalu bagaimana dengan yang seperti ini? Misalkan 2 plus 4 plus 6 plus 8 plus 10. Nah, ini baru disebut dengan deret. Jadi ada tanda plusnya. Oke. Jadi seperti itu. Nah, istilah-istilah yang harus dipahami, istilah-istilah. Nah, yang ini bilangan awal. Oke. Itu adalah ini istilah-istilahnya nih. Istilah-istilahnya yang pertama adalah suku pertama. Nah, suku pertama atau bilangan pertama. Ini suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Ini sama juga. Suku pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nah, itu disebut dengan A. Ya, disebut dengan A. Nah, lalu yang kedua adalah beda. Ya, beda. Beda. Jadi maksudnya beda suku pertama dengan beda suku dari pertama dan kedua tuh bedanya berapa. Nah, ini adalah beda. Ya, ini disebut dengan B. Nah, lalu gimana cara mencarinya? Ya. Nah, ini U1, U2, ya, suku pertama, kedua, U3, U4, U5, dan sampai seterusnya sampai UN. Apa UN? Ujian nasional, bukan. Misalkan B. Oke, B itu berarti caranya hanya suku setelahnya, suku. Oke, suku ke N, misalkan suku ke N itu diambil caranya suku ke N-nya -1. Oke, misalkan bedanya berapa yang ini? Misalkan suku U2. Oke, diambil suku ke berapa? Diambil suku ke 1, berarti 2 diambil 1. NN diambil 1, berarti suku ke 1. Berarti U2-nya 4, U3-nya U1. U1-nya adalah 2. Berarti 2. Maka bedanya adalah 2. Nah, ini rumusnya. Ya, rumusnya. Ini oke. Ini rumusnya yang harus diingat, ya. Nah, bagaimana kita kalau ingin mencari, oke, aduh, bengkok. Oke, ya, yang ketiga nih, bagaimana kita mencari misalkan nilai suku ke N, berapa nih UN? Misalkan kalau kita nih U1 udah ketahuan, U1 isinya berapa? Isinya 2. U3 berapa? 6. U5 berapa? 10. Nah, misalkan berapa yang ditanyakan U90. Nah, loh, ini berapa? Gimana caranya? Oke. Nah, ini caranya. Oke, kita kasih warna merah deh supaya nanti ingat deh. Rumusnya adalah UN itu sama dengan A plus, oke, dalam kurung N-1 dikali B. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi gimana nih? Oke, kita jawab deh. Nah, jadi tadi kan udah ketahui ya, A-nya berapa? A-nya, nah ini kan suku pertamanya berapa?
2. Bedanya tadi berapa bedanya? Nah, yang ini. Nah, bedanya 2. Oke, kita langsung masukin aja nih. N yang dicari. Oke. U90, oke, sama dengan A-nya berapa? A-nya ada 2, masukin 2. Oke, ditambah N-nya berapa? N yang ditanya tadi 90. Berarti 90 dikurang 1. Nah, dikali B. B-nya 2. Oke, lanjut. Maka 2 ditambah 90 kurang 1. 90 kurang 1 dan 89. 89 kali 2 adalah 100 berapa? 178. 178 tambah 2 berapa? 180. Maka U90 adalah 180. Oke, ini rumusnya. Ya. Oke, pakai dulu deh. Nah, lanjut. Oke, lanjut adalah yang keempat, ya. Yang keempat itu adalah SN. Apa sih itu SN? SN itu adalah jumlah dari suku pertama sampai suku ke N. Oke. Oke. Lanjut, ini contohnya misalkan 2 ditambah 4 ditambah 6 ditambah 8 ditambah 10 ditambah 12 dan ditambah seterusnya. Nah, ini suku pertama, ini suku kedua, ini suku ketiga, ini suku keempat, suku kelima, suku keenam, dan seterusnya. Nah, jadi maksudnya kalau misalkan kita ditanyakan misalkan berapa nilai S1, nilai S1 yaitu ada di sini. Berarti jumlah hanya U1 saja, berarti 2 gitu. Kalau misalkan S2 berarti U1 ditambah U2. Jadi hanya 2 ditambah 4. Berapa? 6. Kalau misalkan S3, nah ini S3 profesor, bukan, berarti jumlah suku dari suku pertama sampai suku yang ketiga berarti 2 tambah 4 tambah 6. Jadi 2 tambah 4 tambah 6. Berapa nih? 12. Seperti itu. Lalu bagaimana jumlah suku yang ke-10 misalkan? Berapa jumlah suku yang ke-10? Nah, itu rumusnya, ya, rumusnya memakai rumus nih. Sn itu N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Nah, ini rumusnya. Itu. Nah, ini catat dulu deh, turun dulu. Oke. Lalu bagaimana ya SN? Nah, jadi ini tinggal dimasukkan saja ya. SN berarti S10 di sini nih. Oke. S10 sama dengan N-nya adalah 10 dibagi 2. Oke, kurung 2. A-nya berapa? A itu adalah suku awal, adalah 2. A-nya adalah 2 kali 2A, berarti 2. Ditambah ya, N-1, N-nya adalah 10, kurang 1, dikali B. Bedanya berarti 4, diambil 2. Ya, berarti berapa? 2. Oke, gitu. 10 bagi 2 adalah 5, 2 kali 2 adalah 4, 10 kurang 1, 9, 9 kali 2, 8, 18. Oke, 18 ditambah 4, berapa? 20, 22. 22 kali 5, 110. Oke, seperti itu. Oke, lalu bagaimana misalkan yang ditanya S20 ya.
berapa nilai S20, UN-nya ketahuan. UN-nya itu adalah 40. Berarti UN-nya adalah UN-nya itu maksudnya U20-nya itu adalah 40. Nah, ini rumusnya ya. Rumusnya lebih simpel. Jadi SN sama dengan N per 2 A plus UN. Itu ya. Jadi ini rumusnya. Masih hitam. Oke, ini rumusnya. Nah, lalu bagaimana cara mencarinya? Mencarinya itu ya tinggal dimasukin rumus kan. Jadi S20 sama dengan N-nya. Tadi berapa N-nya? N-nya 20. 20 dibagi 2. A itu adalah suku awal. Suku awalnya adalah 2 ditambah UN. UN-nya tadi berapa tuh? 40. Oke, berarti 20 bagi 2, 10. Oke, 2 tambah 40, berarti 42. Maka 10 kali 42 itu adalah 420. Nah, jadi jumlah dari suku 1 sampai 20 itu adalah 420. Oke, lanjut. Kita akan membahas yang namanya hubungan. Nah, hubungan antara UN dan SN itu kayak gimana? Oke. Misal ada satu bilangan barisan 1,3, 5, 7, 9, dan 11. Oke. Ini U1, U2, U3, U4, U5, U6. Oke, misalkan ya. Misal, kalau kita ditanya S1-nya berapa? S1 berarti 1. S2-nya berarti 1 tambah 3. Berapa? 4. Berarti S3-nya adalah 1 tambah 3 tambah 5. Berapa? 9. Oke. Kalau S4 bagaimana? S4 berarti 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7. Betul. Berapa? 6. 16. Nah, ketika S4 dikurang S3. Oke. S4 berapa? S4 16. S3 berapa? S3-nya 9. 16 dikurang 9? Oke, 7. Lalu kalau S3 dikurang S2, berarti S3-nya 9, S2-nya 4. Maka hasilnya 5. Lalu S2 dikurang S1, maka 4 dikurang 1 sama dengan 3. Nah, dilihat S4. Oke, ada 7, ada 5, ada 3. Oke. Ketika S2 dikurang S1, maka ini menjadi bilangan yang keberapa? Bilangan yang kedua. Maka ini adalah jadi bilangan yang kedua. Jadi U2. Yang ini S3 dikurang S2, angka 5 berarti jadi U3. Jadi kalau S4 dikurang S3, angka 7 jadi U4. Nah, jadi kalau misalkan ketika kita mencari ada satu bilangan, ya, bilangan keberapa, misalkan diketahui S4-nya berapa, S3-nya berapa. Jadi bisa dibuat rumusnya adalah misalkan U4 sama dengan S4 dikurang S3.
3. Nah, ini bisa atau dirumuskan adalah berapa mencari UN sama dengan SN dikurang SN min 1. Begitu ya. Gitu. Oke. Aduh. Oke. Kotakin dulu. Nah, ini yang karena tapi pada intinya mah kamu harus paham konsepnya seperti itu ya. Oke, lanjut kita akan mencari yang namanya nilai suku tengah ya. Apa itu suku tengah? Ya, suku di tengah-tengah gitu ya. Oke, nah ini misalkan seperti ini, ada satu barisan 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Oke. Ini U1, ini U2, U3, U4, U5, U6, U7. Oke. Berapa? Ini ada berapa nih? Ada tengah, ada 7 suku. Oke, berapa nilai suku tengahnya? Oke, suku tengah itu ya gampang. Suku tengah, oke lah, kita kasih T. Nah, maksudnya suku tengah. Itu rumusnya suku awal, oke kan A, ya, suku awal, ya, ditambah suku paling akhir, ya, suku N, dibagi 2. Nah, gampang sekali. Yang ini awal, yang ini awal, ini akhir ya, itu. Oke, ini rumusnya itu ya. Oke, itu. Nah, sekarang kalau misalkan dari U1 sampai U7 berapa nilai suku tengahnya? Suku tengahnya adalah berarti awalnya adalah U1 ditambah U7. Berarti kalau U7 berarti oh ini dibagi dulu. Oke, ini dibagi 2, maka U8 dibagi 2 berarti U4 gitu. Ini syaratnya ya. Ya, syaratnya itu nah, ini syaratnya. Syaratnya itu adalah harus simetris ya. Harus simetris. Apa maksudnya? Ketika ditambahkan itu bisa dibagi 2, nggak ada koma-komanya ya. Bisa dibagi 2 gitu. Nah, jadi ini jadi U4 ya. Kembali ke sini, ini jadi U4. Nah, sekarang kalau nilai UT-nya berarti nilai U tengahnya berarti U1 itu adalah 1 ditambah U7 adalah 13 dibagi 2. Berarti 14 dibagi 2 adalah 7. Benar nggak U4-nya sama dengan 7? Oke. Betul kan? Seperti itu ya. Oke, lanjut ke barisan dan deret geometri. Oke, kalau sebelumnya kan aritmatika, kalau sekarang geometri. Perbedaannya apa sih? Oke, sekarang kita lihat dulu barisannya. Misalkan 1,3,5,7,9. Sorry. Oke, kita lihat dulu barisannya, yaitu 1, 3, 9, 27, 81. Oke, yang ini disebut dengan U1 ya, U1, ini U2, U3, U4, U5. Oke. Sama kayak deret aritmatik yang A itu adalah suku pertama ya. Suku
pertama. Nah, kalau misalkan R itu adalah rasio. Apa itu rasio? Rasio itu adalah pengali, ya. Dari perubahan suku pertama sampai ketiga, keempat, kelima itu dikali berapa? Pasti akan sama pengalinya. Misalkan 1, 3 berarti 1 kali 3 berarti kali 3, 1 kali 3 3, 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 81. Nah, itu pengali. Nah, cara mencarinya untuk R itu berarti U2 dibagi U1 gitu. Atau ya berarti UN dibagi UN-1 seperti itu ya. Oke, ini rumusnya. Oke, putus. Oke, nah sekarang kalau RU2 ya, kita cari U2-nya adalah 3, U1-nya adalah 1, maka R-nya adalah 3. Nah, lalu kita mencari yang namanya UN ya. UN. Oke, berarti suku ke N. Berapa nilai suku ke N? Oke. Nah, sedangkan kita tahu U1 berapa? U1 sama dengan 1, U2 sama dengan 3, U3 sama dengan 9. Nah, berapa nilai U10? Nah, ini adalah pakai rumus. Oke, seperti itu. Nah, rumusnya adalah UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, ini yang harus diingat. Ya. Nah, kita kurungin dulu. Oke. Gitu. Lalu kita masukkan rumusnya, misalkan U10, N-nya 10. A-nya tadi berapa? A suku awal adalah 1 dikali R. R rasionya adalah 3 pangkat N min 10. Berarti pangkat 10 kurang 1 berarti pangkat 9. 3 pangkat 9. Oke, 1 dikali 3 pangkat 9 itu adalah ya 19.683. Maka U10 itu angkanya 19.683. Gitu. Contoh misalkan U4 deh, yang kecil aja dulu, yang U4. Berapa U4? U4 adalah sama dengan 1 kali R, rasionya adalah 3, N berarti 4 dikurang 1 berarti 3 pangkat 3. Maka 3 pangkat 3 27. Oke. Ya, 27 kan? Seperti itu. Dilanjut oke, garis dulu deh. Oke, ke SN. Oke, SN itu adalah apa tuh? Oke, jumlah dari suku pertama sampai ke N. Nah, jadi kalau misalkan S1 berarti berapa nih? 1. Kalau S2 berarti 1 tambah 3. Berapa? 4. Kalau S3 berarti 1 sampai 3 tambah 3 tambah 9. 1 tambah 3 tambah 9. Berapa? 13. Nah, jadi bagaimana kalau jumlah SN-nya banyak? Oke, jadi kita ada rumusnya ya. Jadi rumusnya adalah SN sama dengan A kali R pangkat N-1 dibagi R-1. Begitu ya. Ini untuk rumusnya.
kotakin dulu deh supaya apa. Oke, gitu ya. Nah, lalu bagaimana kalau misalkan S4? Nah, kita masukin. Oke, S4. Berarti S4 sama dengan A-nya itu kan 1 tadi ya. Oke, 1 dikali R, rasionya adalah 3. Oke, N-nya adalah 4. 3 pangkat 4 dikurang 1. Oke. Lalu dibagi R-nya berapa? 3 dikurang 1. Berarti 3 min 1. R-nya 3 dikurang 1. Oke. 3 pangkat 4. Oke, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Dikurang 1 dibagi 3 kurang 1, 2. Oke, 81 dikurang 1, 80. 80 kali 1 ya 80. Dibagi 2 berarti 40. Gitu ya. Nah, itu untuk yang rasionya itu lebih ini untuk rasionya untuk R-nya lebih dari 1 ya. Lalu bagaimana kalau untuk R-nya kurang dari 1? Nah, untuk R-nya kurang dari 1, maka memakai rumus yang ini. Maka Sn sama dengan A kali 1 min. Dibalik aja. R pangkat N. Oke. 1 min R. Dibalik aja ini ya. Gitu. Jadi ini rumusnya. Oke. Gitu ya. Ini untuk R-nya kurang dari 1. Sekarang kita nilai suku tengah ya. Suku tengah ya dari deret geometri. Itu caranya beda ya. Oke, kita tulis ulang deh nilai-nilainya. 1, 3, 5, 1, 3, 9, 27, 81. Ini U1, U2, U3, U4, U5. Jadi yang namanya suku tengah berarti kita kasih lambang UT ya. Oke, itu rumusnya sama dengan akar dari A kali UN ya. Apa itu A? A awal ya. Ini suku awal. Yang ini suku akhir. Oke. Begitu ya. Oke, kita kasih kotak dulu deh. Oke, gitu. Nah, sekarang bagaimana contohnya? Misalkan ini kita mencari nilai suku tengah ya. UT berarti misalkan U1 berarti akar dari awalnya U1 dikali U5. Maka U1-nya berapa? U1 adalah 1, U5 adalah 81. Maka akar 81 adalah berapa? 9. Oke, nah sekarang kita masuk ke deret geometri tak hingga. Nah, ini disebut dengan konvergen. Nah, seperti biasa, kalau misalkan yang namanya deret geometri itu, kalau yang biasa kan ini yang biasa nih. Oke, yang biasa itu misalkan 2,4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Ini biasanya meningkat ya ke atas, jadi bertambah. Tapi yang namanya dengan deret tak hingga
ya, itu dia menurun. Oke, contoh misalkan 4,21 setengah, seperempat, dan seperdelapan, dan seterusnya. Gitu. Nah, ini deret tak hingga. Oke, misalkan ini rasionya berapa? Ini rasionya berarti 2 dibagi 4, berarti rasionya setengah. Ya, ini R-nya berarti 2/4 sama dengan setengah. Memang syaratnya itu, ya, syaratnya itu R-nya itu antara min 1 sampai 1, ya, gitu. Syarat untuk yang konvergen. Misalkan R-nya min setengah. Oke, min setengah. Berarti dari 4 dikali min setengah berarti min 2. Dikali min setengah jadi 1. Dikali min setengah jadi min setengah. Min setengah kali min setengah jadi seperempat. Seperempat kali min setengah min 1/8. Gitu. Ini namanya deret tak hingga. Lalu bagaimana dengan S tak hingganya? Ini rumusnya S tak hingga begini. Oke. Ini disebut dengan S tak hingga. Apa S tak hingga? Berarti jumlah dari suku awal sampai suku yang terakhir yang tak hingga. Ya, jadi S tak hingga. Oke, ini bagaimana? Oke. Contohnya ini saja yang atas nih. Oke, contohnya ini aja. Oke, berapa S-nya itu? Nah, ini rumusnya adalah rumus S tak hingga itu sama dengan nilai awal dibagi 1 min R, ya. Oke, 1 min R. Aduh, kok warnanya nggak ada. Oke. Kita kasih garis dulu ini rumusnya. Oke. Lalu berapa dari deret geometri tersebut? Ya. Nah, jadi ini contohnya berapa? Ini contohnya A-nya berapa tadi? A-nya adalah 4. Oke, berarti S tak hingganya sama dengan A-nya 4 per, ya, 1 dikurang R, R-nya setengah. Oke, berarti 4 dibagi 1 kurang setengah, ya, setengah. Oke, maka 4 dibagi setengah adalah 8. Begitu.